Apa hukumnya istinja? Wajib jika yang keluar adalah sesuatu yang kotor. Jika yang keluar adalah sesuatu yang kotor, mengotori, basah. Ya, kecuali kalau yang keluar sesuatu yang padat, tidak mengotori. Tapi jarang. Keluar kelereng, tapi bersih, tidak mengotori tempat keluarnya kotoran yang biasa keluar dari tempat tersebut. Berarti hukum istinja ketika itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, keluar cacing dan tidak mengotori, berarti hukumnya istinja adalah sunnah. Loh, katanya wajib istinja kalau mengotori. Sesuatu yang keluar itu sesuatu yang kotor, yang mengotori tempat jalan keluarnya, maka hukum istinja ketika itu dihukumi bahkan istinja bisa menjadi haram. Istinja memakai apa kalau haram? Istinja haram pakai apa? Istinja haram kalau menggunakan sesuatu yang muhtaram. Bahkan istinjanya tidak sah. Sesuatu yang muhtaram, sesuatu yang mulia, sesuatu yang diagungkan. Pakai kitab istinja, haram, dan hukumnya tidak sah istinjanya. Apalagi pakai Quran, bisa murtad. Ya, termasuk yang muhtaram adalah makanan. Istinja pakai makanan sebagai ganti daripada batu. Pakai apa? Pakai kerupuk, bagong, roti kering. Istinja pakai makanan itu hukumnya haram dan istinjanya tidak sah. Makanya istinja itu boleh dengan selain air, tapi dengan syarat selain air yang bisa digunakan untuk istinja harus padat, ya kan? Harus padat. Tidak boleh yang benda cair, ya, benda lunak, benda yang tidak bisa, ya, jadi harus padat. Kedua, harus suci. Walaupun padat, kalau najis tidak sah. Cari di kandang sapi, kotoran sapi yang sudah kering, buat istinja, dicongkel. Hukumnya tidak sah. Kenapa? Najis. Najis ketemu najis akhirnya. Dan syarat ketiga harus apa? Harus kolek, harus bisa mencongkel. Batu ada ujungnya kan, nyongkel ini. Nah, bisa. Jangan istinja pakai sesuatu yang tidak bisa mencongkel. Contohnya apa? Pakai kelereng. Kemana-mana kotorannya, ya kan? Nggak bisa dicong. Nah, kenapa? Karena tidak ada ujungnya. Dan yang keempat syaratnya bukan menggunakan sesuatu yang muhtaram. Ya, tidak boleh istinja menggunakan sesuatu yang muhtaram. Nah, kalau ada empat ini maka hukum istinjanya sah dan menggantikan kedudukan air untuk istinja. Jadi kita katakan tadi istinja bisa menjadi haram dan tidak sah kalau istinja menggunakan sesuatu yang muhtaram. Dan istinja haram tapi sah. Kapan istinja haram tapi sah? Menggunakan air milik tetangga, milik temannya dia, air di sebelah ranjangnya dia yang bukan miliknya, dibawa ke jeding digunakan untuk istinja tanpa minta izin, maka hukum istinjanya haram. Hukum istinjanya sah apa tidak sah? Sah, tapi hukumnya haram. Sah tapi haram. Kalau muhtaram sah dan tidak sah dan haram. Nah, jadi istinja bisa menjadi haram dan istinja bisa menjadi
khilaful aula. Istinja menjadi khilaful aula, atau bahkan bisa menjadi makruh. Kapan itu? Istinja dari kentut. Kentut, cuci. Kentut lagi, cuci lagi. Itu bukan sunnah. Itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan seseorang itu menjadi was-was. Kenapa harus dicuci? Yang keluar itu angin. Yang keluar itu kentut. Kentut itu hukumnya apa? Najis apa suci? Nah, hukumnya kentut, hukumnya suci. Kenapa najis? Oh, kan keluarnya sesuatu dari salah satu dua lubang hukumnya najis. Itu kan keluar daripada salah satu dua lubang. Maka perlu difahami di sini. Yang dihukumi najis itu kalau keluar daripada salah satu dua lubang yang keluarnya bentuknya tidak padat dan yang keluar itu sesuatu benda, bukan angin.